Aset daerah merupakan salah satu pilar penting dalam struktur keuangan di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ketika tata kelola aset ini dilakukan secara efektif, ternyata tidak hanya menjamin keseimbangan dalam pemberian pelayanan publik, tetapi juga menyimpan potensi yang sangat besar, khususnya dalam mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Namun pertanyaannya, bagaimana tata kelola aset daerah saat ini di Kalimantan Timur? Kemudian bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan PAD? Ini akan kita bahas dalam tema Dialog Publika sore hari ini. Untuk membahasnya kami telah menghadirkan dua narasumber. Langsung saja saya sapa satu persatu. Yang pertama, beliau adalah Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ahmad Muzakir. Pak, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Pak. Ini tadi sempat ngobrol dulu, Pak, ya. Off-air kita ngobrol, ternyata ini banyak tantangan, tidak semudah itu ternyata berbicara mengenai mengoptimalkan tata kelola kemudian langsung berdampak terhadap PAD, peningkatan PAD. Tapi di samping Kepala BPKAD juga sudah hadir bersama dengan kita pengamat ekonomi pembangunan sekaligus juga akademisi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mula Warman bersama dengan Bapak Hairul Anwar. Saya biasa panggil Bang Codi gitu ya. Bang, selamat sore Bang, terima kasih sudah hadir. Siap. Baik, nanti kami perlu analisanya. Kadang-kadang pelaksanaannya dengan kajiannya ini perlu upaya untuk menyamakan begitu agar ketemu titiknya. Baik, Pak. Lelang secara umum. Tahan dulu, Pak. Saya ingin mendapatkan perspektifnya dari Bang Hairul. Bang Hairul ini menarik nih, Bang. Saya sebenarnya mencoba untuk mengelaborasi penyampaian atau penjelasan dari Pak Kepala ya. Ternyata kan ada tantangan di sana bahwa bagaimana kemudian bisa untuk mengcover proses ini agar proses ini berjalan cepat. Ternyata 24 jam itu kurang waktunya. Kalau bisa harus ada tambahan injury time lagi begitu. Terus saya minta perspektif dari Bang Hairul gimana, Bang? supaya jangan terlanjur kemana-mana. Ya, aset yang maksud beliau itu ada dua sebetulnya. Aset tetap yang sudah ada, tanah, bangunan, dan aset berupa peralatan yang pengadaan aset dan sebagainya. Gitu. Nanti pada masanya kan akan habis itu kan. Jadi harus habis pun tidak bisa dibuang. Harus ada perlakuan lagi gitu untuk dihapuskan, pengadaan lagi dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu, yang paling sulit apa? Sebenarnya kalau sulit enggak juga. Masalahnya adalah kalau yang tanah, bangunan dan sebelumnya itu legalitas. Jangan dikira karena pemerintah lalu BPN itu berpihak pasti menang, pasti didulukan, digampangkan. Enggak. BPN punya SOP juga, nggak peduli dia pemerintah atau siapa segala macam, tetap aja harus bertarung di situ. Artinya ini Bang Hairul sedang juga menyoroti terkait dengan kasus ketika pemerintah ingin menyelamatkan aset, di satu sisi masyarakat yang menggunakan aset itu juga punya kelengkapan administrasi begitu, Bang ya. Jadi sama saja kita pribadi pergi ke BPN, pergi ke pengadilan dan sebagainya. Pemerintah juga akan melalui langkah-langkah itu ketika berhubungan dengan aset-aset yang seperti itu. Bang Hairul, saya ingin mendapatkan begini, Bang, gambaran besar ya, ketika kita berbicara mengenai proses tata kelola, mengoptimalkan tata kelola aset ini, kalau dari kajian akademis begitu, Bang, apakah ada blueprint secara besar yang kemudian itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah provinsi ketika ingin melakukan sebuah percepatan tata kelola aset yang nantinya akan berdampak kepada ya PAD, pelayanan publik dan lain sebagainya? Itu gambaran seperti apa yang kemudian dengan persoalan dan tantangan dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, apa step yang bisa dilakukan untuk melakukan percepatan begitu, Bang? Pertama yang perlu dipahami adalah BPKAD itu pengelola, bukan pemilik aset. Asetnya tersebar di semua SKPD, daerah segala macam. Di sini nyari segala macam. Jadi memang rumit tugasnya sendirian mau ngurus itu. Mau mempercepat gimana? Ya memang harus kerjasama, mau nggak mau, suka nggak suka. Artinya proses koordinasi. Iya, setiap SKPD kan punya. Dari proses procurement mereka sampai selesai kan punya. Jadi bagaimana itu kan bisa segera. Makanya kalau di aplikasi bisa cepat, asal mereka disiplin memasukkannya. Tantangannya lagi disiplin lagi ya. Begitu apa jadi masuk gitu segera tercatat gitu segera. Nah kalau itu tidak. Artinya maksud saya begini. SKPD-nya disiplin dengan procurement yang biasa, maka biarkanlah teman-teman di BPKAD itu dengan aset-aset yang sudah bertahun-tahun itu biar bisa selesai gitu, bekerja sama dengan bagian hukum gitu di Pemprov gitu kan untuk menyelesaikan. Karena nggak bisa juga begitu masalah harus menyerahkan lagi ke bagian hukum. Iya baik, saya kembali ke. Jadi ini tidak bisa kerjaannya tunggal, dipaksakan BPKAD itu untuk
maju tuh mereka tanduk, nggak bisa. Baik. Baik, Kan ini cara kerja pemerintahan nggak begitu. ini perspektif yang menarik lagi sih. Misalnya saya kembali kepada tadi kan Bang Herul sudah memberikan gambaran bahwa tetap intinya garis yang kita baris bawah inilah pekerjaan rumah yang tidak ringan begitu, perlu usaha yang ekstra. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan bagaimana lantas komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, karena berbicara mengenai pengelolaan aset pasti akan ditentukan oleh siapa kepala daerahnya, siapa pemimpinnya. Bagaimana kemudian komitmen itu bisa dijalankan di periode yang sekarang begitu Pak Muzagir? Sebagai gambaran kepada masyarakat juga, apakah ada program inovasi yang sudah disiapkan yang pada akhirnya itu akan sama-sama memudahkan baik untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam pengelolaan aset ini begitu? Iya. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan sebetulnya memang, dan kita sudah melakukan itu adalah digitalisasi. Jadi kita punya SIP BMD dan semua tercatat di situ Pak. Dan kenapa? SIP BMD itu, Sistem Informasi Barang Milik Daerah itu kan dapat diakses oleh seluruh SKPD karena memang toolsnya ada di SKPD. Jadi saya sudah dari awal menyampaikan tadi bahwa semua secara berurutan dan berjenjang ini memiliki tanggung jawab. Yang pertama misalnya Pak Gubernur sebagai kuasa barang milik daerah, di bawahnya ada Sekda sebagai pengelola dan pengguna barang milik daerah. Kemudian BPKD penata usahanya, ya kata Pak Herul tadi ya, tukang catatnya ya, inventarisirnya seperti apa. Tetapi SKPD, BPKD juga selaku dinas SKPD karena ada juga penggunaan barang yang kita gunakan. Nah, sampai ke bawah juga itu ada kepala dinas pengguna barang, kemudian ada kepala cabang. Jadi semua memiliki peran sampai kepada terkecil. Oleh karenanya, secara rutin kita melakukan rekonsiliasi melibatkan seluruh SKPD tadi. Karena ada tugas-tugasnya, jadi mengupdate, melakukan rekon kembali, termasuk penghapusan dan sebagainya. Jadi secara per triwulan itu datanya kita bisa lengkapi, kemudian update. Dan pada akhirnya nanti akan diaudit oleh BPK. Itu sudah berjalan berapa persen Pak? Setiap tahun kita harus 100% maksimal pelaksanaannya. Hanya saja memang penyelesaian seperti tanah tadi tidak bisa dalam setahun sertifikatnya. Kemudian bagaimana memperoleh bukti kepemilikannya, karena ini terkait dengan stakeholder lain. Misalnya ada juga stakeholder yang di luar daripada kuasa Pak Gubernur. Kecuali Pak Gubernur mengatakan bahwa saya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah gitu. Seperti tadi Pak Herul tadi menyampaikan bahwa ada BPN. Bagaimana kita mensertifikatkan kalau perlakuannya memang sama antara pemerintah dengan masyarakat. Sementara saya harus melaksanakan tugas di kantor juga harus mencari dokumen-dokumen yang tadi gitu kan. Nah, tetapi itu menurut kami bukan suatu hal yang sangat berat bagi kami karena kita memiliki perangkat-perangkat sampai di SKPD. Hanya saja memang karena baru kita mulai untuk penataan yang lebih ketat, dan ini karena komitmen Pak Gubernur juga bagaimana memastikan BMD digunakan sesuai dengan ketentuannya, termasuk kendaraan-kendaraan. Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk melakukan inventarisasi semua aset-aset kendaraan untuk kita inventarisir siapa penggunanya. Akademisi melihat seberapa urgent pengelolaan aset ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini menarik, ini akan menjadi perspektif tersendiri untuk Pak Muzagir. Ini pertanyaan kuncinya sebenarnya. Ini makanya itu Pak. Kenapa BMD penting, BUMN penting gitu kan? Anda bayangkan gitu, sekian tahun membangun, tidak tahu kekayaannya seberapa, di mana gitu, kemana, itu kan lucu. Tapi yang lebih penting lagi adalah ada satu kepastian bagi kita, ya, bagi masyarakat. Saya dosen, bayangkan tuh kalau tidak pasti tempat yang saya pakai itu tiba-tiba besok datang masyarakat ganti rugi tutup, terganggu perkuliahan pendidikan dan ini bukan berbicara kasus yang benar-benar terjadi ya, bukan ya? Bisa terjadi sekolah, bisa terjadi apa kan segala macam. Jadi yang saya masukkan adalah di situ kita melihat pentingnya, itu satu. Yang kedua, kalau ini selesai dan bisa dimanfaatkan secara maksimal, wah, tidak hanya kita bicara PAD, artinya berapa banyak lagi pelayanan yang bisa kita maksimalkan. Dan PAD, kemudian yang ketiga baru kita bicara PAD-nya. Kalau dia sudah clean dan sebagainya, bisa dikerjasamakan, bisa dibentuk dalam BUMD misalnya untuk menggunakannya, yang pada gilirannya akan menambah
pundi-pundi PAD dan APBD kita yang bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat dialokasikan dalam bentuk Satu pertanyaan terakhir lagi Bang, sebelum saya ke Pak Musakir. Ini penasaran juga nih Bang. Dengan inovasi, dengan tadi penjelasannya Pak Musakir ya, Bang Hairul yakin nggak dalam 5 tahun periode pemerintahan sekarang mampu menyelesaikan semua masalah itu? Dari kajian dulu, lihat secara pandangan teoritisnya, kemudian penerapannya. Sebelum nanti Pak Musakir juga akan menanggapi begitu. Kalau yang procurement tiap tahun selama dijalankan terus-menerus ya, artinya dijalankan koordinasi, perbaikan sumber daya segala macam, itu saya akan selesai. Tapi kalau yang lain yang masalah tanah segala macam, saya nggak bisa. Karena terlalu banyak faktor yang bermain di situ. Baik, cukup Bang. Sekarang saya persilakan Pak Musakir. Ini menarik kan Pak, kapan lagi kita bisa berdiskusi dengan akademisi, Bapak langsung mendapatkan input dan perspektif tersendiri begitu. Pak Musakir silakan tanggapannya Pak. Iya, kalau saya ya, saya sangat yakin bahwa ini kita bisa selesaikan dalam waktu 5 tahun. Memang dengan catatan komitmen seluruh stakeholder terkait ya, tidak hanya di lingkungan pemerintah provinsi, tetapi juga kementerian lembaga yang terkait gitu loh ya. Anda harus kooperatif juga gitu. Ketika Pemprov mengatakan kami akan tertibkan, Anda harus serahkan gitu, ya kan? Vertikal horizontal. Iya, vertikal horizontal gitu. Jangan sampai kita yang tertib, tapi yang lain nggak tertib gitu. Sementara ini kan barang ini kan tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu arah, tetapi 4 mata penjuru kalau kata orang di luar gitu ya. Yang berikutnya kita memiliki tools ya. Sementara saat ini contoh saja untuk yang aset lahan saja ya. Dari 800 itu kita minta seluruh SKPD sebagai pengguna untuk memotret dengan baik. Di aplikasi kita minta masukin fotonya yang sekarang kondisi terakhir. Terakhirnya seperti apa. Kemudian yang kedua, lengkapi update koordinatnya. Supaya kita bisa catat, kita tahu posisinya di mana. Nah, barang-barang yang digunakan oleh SKPD tentu tidak digunakan dengan loss begitu saja. Ada target-target PAD juga bagi SKPD-SKPD yang memiliki target PAD. Ya. Tadi ada satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Musakir bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap optimis dalam 5 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud Seno Aji ini mampu kemudian menata secara rapi, kemudian tata kelola, pemanfaatan, pengoptimalannya juga dilakukan sehingga pada akhirnya akan berdampak kepada peningkatan PAD dan juga peningkatan layanan kepada masyarakat. Demikian dialog publika sore hari ini, saya Madi Kertayasa pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.